Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di channel yang mantap ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, ini pagi yang cerah di hari Jumat. Insyaallah kita akan mencoba membahas persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita dapatkan, yaitu hinaan, mungkin cercaan dari orang-orang tertentu atau dari kelompok tertentu yang harus kita hadapi. Jadi persoalan hina ini tentu ini cukup mengganggu juga kalau kita tidak siap untuk menghadapinya. Namun tentu ada juga solusi sebenarnya untuk mengelola hinaan maupun cercaan yang kita hadapi. Artinya kita harus mempersiapkan diri bagaimana sebenarnya menghadapi hinaan ini. Bagaimana kita mengalahkan hinaan atau cercaan atau perlakuan buruk dari orang lain. Maksudnya mengalahkan, mungkin mengalahkan ya. Di sini tentunya bukan untuk mengalahkan orang lain yang menghina kita, bukan. Jadi meski terkadang itu dibutuhkan sebenarnya untuk mengalahkannya, tapi tentu bukan hanya itu. Ada beberapa hal yang memang penting yang harus dilakukan. Jadi kalau kita mau menarik sedikit pengertian tentang mengalahkan di sini, ini sangat penting. Mengalahkan perasaan negatif yang paling penting sebenarnya yang terdapat pada diri kita ini, itu mengalahkan perasaan negatif terhadap diri kita, terhadap cercaan orang lain itu. Jadi kadang-kadang yang membuat kita galau, stres, atau mungkin tersinggung, marah dan lain sebagainya, karena yang muncul adalah justru datang ke kita sendiri, perasaan negatif kita kepada diri kita sendiri, yang kita ciptakan sendiri atas hinaan yang kita terima dari orang lain. Itu yang penting sekali. Dihina, mungkin dilecehkan, atau diperlakukan secara tidak fair menurut perasaan kita, paradigma kita, kadang-kadang paradigma kita. Yang ini penting yang diolah ini. Nah, dari beberapa pengalaman dari orang-orang terdahulu yang sering menceritakan kisahnya itu, ada hal yang perlu kita lakukan adalah itu yang pertama memilah. Ketika kita dihina, dicerca, mungkin dilecehkan, yang pertama kita harus, yang pertama sekali itu memilah. Itu yang pertama. Tidak semua orang, omongan orang atau cina orang atau cercaan orang itu yang pantas harus kita pikirkan siang dan malam. Kadang-kadang kan kalau kita dihina siang malam, grundel, emosi, rasanya ingin balas dendam, sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Apalagi sampai siang malam, tidak mau makan, tidur terganggu, mandi malas, akhirnya bau badan dan lain sebagainya. Nah, meskipun begitu ya, tidak semua juga pantas kita abaikan atau kita cuekin. Tidak harus juga dicuekin. Artinya tidak harus dimasukkan semua, tidak harus dipikirkan juga semua, tapi tidak harus juga kita cuekin semua. Ada omongan yang pantas kita perhatikan dan ada juga yang pantas kita abaikan. Jadi kita harus abaikan itu. Jadi ada yang mengatakan penyebab kegagalan seseorang adalah mendengarkan semua omongan orang dari orang lain. Mendengarkan semua omongan orang lain atau tidak mendengarkan semua omongan orang lain. Itu salah satu penyebab kegagalan. Ada yang mengatakan begitu. Itu orang yang pengalaman. Jadi dalam kaitannya dengan motivasi kita untuk mengalahkan cercaan, hinaan, dan lain sebagainya tadi itu, harus memilih
dan memilah omongan-omongan seperti apa, dan dalam keadaan seperti apa kita, dan keluar dari mulut orang seperti apa. Ini yang penting. Jadi omongan seperti apa, dalam keadaan seperti apa, dan keluar dari mulut siapa. Keluar dari mulut siapa. Dan apakah patut kita dengarkan, dan atau apakah tidak patut kita dengarkan. Untuk kita jadikan bahan motivasi diri sendiri untuk mengolah diri kita sendiri tadi itu. Kalau kita gagal memilih dan memilah, mungkin kita akan bernasib seperti orang lain yang banyak terpuruk, stres, kecewa, galau, ada bahkan sampai bunuh diri kalau melakukan itu. Kita ingat cerita pembawa keledai, orang tua yang membawa keledainya. Kalau tidak salah itu ada diceritakan itu dulu. Itu bagaimana seseorang itu dia membawa keledai bersama anaknya. Yang pertama dia bawa keledai, anaknya dinaikkan di keledai. Ketemu orang dicerca bahwa anak ini tidak berguna, berdosa, membiarkan bapaknya menuntun keledai sedangkan dia enak-enak di atas keledai. Jadi dia putar ulang, dia yang naik keledai, anaknya yang membawa itu, anaknya menuntun keledai. Lagi-lagi dicerca lagi bahwa orang tua ini tidak tahu dan tidak kasihan sama anaknya. Akhirnya mereka dua-dua naik keledai. Nah, lagi-lagi dicerca bahwa tidak kasihan sama keledainya. Nah, terakhir karena sudah begitu, keledai diikat kakinya keduanya, kemudian dipasangkan kayu melintang sedemikian rupa. Kemudian keledai itu diangkat, mereka berdua, bapak di muka, anak di muka. Lagi-lagi dicerca lagi, sudah gila ini orang ini. Masa keledai tunggangan harus dibopong, harusnya dinaiki. Ya itulah hinaan. Ketika anak itu ya di mana-mana pun memang kita harus diingat. Nah, kira-kira begitulah gambaran mengenai omongan yang keluar dari mulut orang lain tentang kita. Jadi ada orang yang memang tidak punya tujuan apa-apa kecuali hanya ingin ngomong. Jadi hanya ingin ngomong, meskipun itu bernada negatif atau merendahkan. Senak perutnya mungkin itu bahasa. Senak perutnya mungkin itu bahasa yang dimaksud itu. Nah, di samping itu juga ada juga omongan yang memang benar-benar dimaksudkan untuk kebaikan kita. Meskipun nadanya kurang enak di telinga. Intinya jangan semua omongan orang lain itu dimasukkan di hati. Tapi jangan juga semua diabaikan. Itu intinya itu. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya, kita berlalu, tapi kita dengar juga evaluasi apa betul omongannya itu harus kita perbaiki diri kita. Nah, setelah memilih dan memilah, barulah kita kemudian menanyakan. Ini langkah kedua. Kita perlu menunjukkan pertanyaan positif yang dapat kita gunakan untuk memposisikan diri kita. Ya itu tadi, misalnya pelajaran apa? Kira-kira apa makna dibalik hinaan omongan orang itu? Sekali lagi, tidak semua orang berjelek. Karena di agama juga sendiri mengatakan bahwa sahabat yang terbaik itu adalah orang yang akan menyampaikan perkataan kepada kita walaupun buruk sekalipun. Jadi tidak semua, kita harus memilah di sini. Jadi intinya pelajaran apa, makna apa dibalik kata-kata hinaan atau kata yang merendahkan diri kita itu. Nah, apakah bisa memperbaiki diri kita? Memang betul. Kalau memang kelakuan kita yang demikian, ya kita perbaiki diri kita. Dengan memunculkan pertanyaan positif seperti itu, maka akan menyelamatkan kita
dari cengkraman perasaan negatif tentang diri sendiri, gara-gara mendengarkan omongan negatif orang lain tentang kita. Jangan membiarkan omongan negatif orang lain menjadi kenyataan di dalam diri kita. Jadi kita harus cepat memperbaikinya. Jangan juga memunculkan pertanyaan negatif gara-gara telinga kita mendengarkan omongan negatif orang. Pertanyaan negatif akan mendorong kita memunculkan jawaban negatif pula. Jawaban negatif inilah yang akan merusak kita dan mendorong kita untuk melakukan hal negatif. Mungkin tadi tujuannya baik, kita milah, kita memunculkan pertanyaan positif, betul enggak? Harus kita perbaiki enggak? Tapi kalau muncul pertanyaan, memang betul Pak apa yang saya lakukan? Padahal betul. Makanya kita harus evaluasi diri tadi. Menanyakan diri kita, apakah omongan itu betul atau tidak? Itu yang harus jangan sampai pertanyaan negatif yang kita munculkan justru mengarahkan kita ke hal-hal negatif. Akhirnya kita memang betul-betul salah dan betul omongan dan cercaan mereka itu. Jadi jangan juga memunculkan pertanyaan yang lemah, yang bernada mengharapkan orang lain mengubah perlakuannya. Ya, kita juga jangan. Bukan perlakuan dan omongannya itu harus kita rubah. Rubah pertanyaanmu. Jangan, tidak boleh juga. Tidak boleh. Sesuai kehendak kita, tidak boleh sesuai kehendak kita. Karena ada yang pepatah mengatakan bahwa kamu bisa saja menjadi orang lain. Kamu bisa merubah diri Anda, merubah orang lain, berperilaku seperti orang lain. Tapi jangan pernah memaksa orang lain berperilaku sesuai kehendak kamu. Nggak bisa, karena kita ini lain. Jadi orang lain bisa ngomong apa saja di depan atau di belakang kita. Karena memang kita tidak bisa mengontrol mereka. Mereka punya paradigma masing-masing tentang kita. Makanya yang harus kita pelajari adalah memilih, kemudian mempertanyakan itu kembali kepada kita. Oleh karena itu yang paling penting bukan mengubah orang lain tadi, apalagi merubah pertanyaan, maksa merubah pertanyaannya atau kata-katanya. Seolah-olah kita mau mencari pembenaran, membelokkan mereka bahwa saya yang benar, kamu harus bicara begini kepada saya. Bisa. Yang ada adalah menjadikan omongan orang lain itu sebagai materi, bahan referensi untuk mengubah diri sendiri supaya lebih baik. Inilah jalan paling mudah untuk mengubah persepsi orang lain terhadap kita. Tapi memang kita harus punya pengalaman, punya mental, dan punya pengendalian diri di sini. Itu harus dipenuhi. Nah, setelah memilih dan memunculkan pertanyaan, maka yang terakhir adalah menggunakan. Gunakanlah omongan orang lain itu untuk mendorong kita, mendorong Anda menjadi sumber motivasi kekuatan untuk memperbaiki diri. Tentu kita harus programkan secara terukur, diatur kira-kira bagaimana merubah saya. Kalau memang demikian tadi omongannya benar bahwa saya berperilaku negatif, memang saya tidak bagus begini, maka kita programkan untuk mengubah diri. Kita menggunakan omongan orang lain itu sebagai referensi, bahan masukan, evaluasi diri untuk memperbaiki diri kita. Bahasanya kalau istighfar, kemudian tobat nasuha bahasanya kalau di sini. Nah, namun di samping ada 3 hal tadi ya, jadi memilih, memilah, kemudian memunculkan pertanyaan untuk mengetahui persis sampai di mana kita ini, mengukur diri kita, kemudian menggunakan tadi kata-kata sebagai referensi bahan untuk memperbaiki diri kita. Nah, di samping 3 hal itu ada lagi 3 hal yang harus kita perhatikan. Ini menurut referensi para ahli ya. Saya baca juga dan coba. Yang pertama adalah jangan sampai kita seperti berkampanye di depan sembarang orang tentang apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan, jangan sampai kita menganggap, saya menginginkan begini. Jangan.
Tetapi sampaikanlah kepada orang lain hanya di depan orang-orang yang bisa mendukung dan betul-betul kita kenal. Karakter kita kenal betul sahabat kita. Kita sampaikan betul-betul ke mereka. Biasanya kalau disampaikan ke sahabat kita pahit manis itu bisa. Tetapi kalau di tengah orang lain yang tidak mengenal karakter kita, kita menyampaikan, maka akan bersifat negatif nanti. Ada orang yang punya perhatian bagus terhadap penderitaan kita, tetapi yang tidak senang kepada kita, iri pada kita, benci ke kita, itu lebih besar lagi. Apalagi terkait masalah keberhasilan prestasi. Karena itu sifat manusia, lebih irinya lebih tinggi daripada simpatinya kepada orang, senangnya kepada orang. Kali orang-orang tertentu. Kemudian yang kedua, jangan melakukan sesuatu hanya demi dendam atas orang lain. Nah, ini yang penting. Jangan sampai karena kita menginginkan sesuatu, melakukan sesuatu hanya karena bersifat dendam, ingin membalaslah pada orang lain. Karena ini akan membuat kita menjadikan orang lain sebagai kiblat atau pengontrol langkah kita. Dia akan mengontrol kita. Ada dendam. Nah, kita emosi, artinya tidak terkontrol lagi emosi juga kita di situ. Sehingga lakukan perbaikan diri sendiri dulu diperbaiki. Sesuai tujuan yang sudah kita tetapkan tadi, kita rencanakan tadi untuk memperbaiki diri. Ya, syukur-syukur bisa menjadi inspirasi dan motivator untuk perbaikan orang lain. Artinya ketika kita memperbaiki diri, diam saja, laksanakan saja. Nanti orang lain akan simpati. Dan memang agak susah itu. Agak susah memunculkan simpati orang lain ke kita. Karena itu tadi, setiap orang tidak menginginkan kita berprestasi. Dan tidak semua keberhasilan kita dipuji orang secara ikhlas dan diterima secara ikhlas orang lain. Makanya agama bilang, biasa-biasa saja. Jangan terlalu menyombongkan diri. Karena sombong itu, karena keberhasilan dipuji-puji, dimunculkan dan lain sebagainya, nah, kadang-kadang ini membuat kita justru menjadi antipati di mata orang lain. Justru kadang-kadang orang lain lebih suka kalau kita menderita. Jadi oleh karena itu yang harus dijaga supaya menghindarkan cercaan. Kemudian yang ketiga, pemirsa, ya tetap menjaga keserasian, keteraturan, dan kecocokan dalam menggunakan referensi tadi. Energi kita gunakan untuk mencocokkan, mensinergikan tadi itu. Kemudian yang paling utama itu tadi, selalu mengukur diri kita. Mengukur diri kita, siapa kita, sampai di mana kita, apa yang harus kita lakukan, sampai di mana kita harus memperlihatkan diri di hadapan orang lain. Kalau perlu ya dalam bahasa kalau kerja saja, nanti orang lain yang menilai kita. Dan memang tidak mudah itu tadi. Kemudian jangan terlalu berlebihan atau tiba-tiba mendadak memuncul. Mendadak, misalnya tiba-tiba menjadi pengusaha besar, memperlihatkan modal besar, mendapatkan keuntungan begini besar dan lain sebagainya, maka ada saja orang lain yang akan tadi mungkin muncul iri, dengki, bahkan mungkin dia bilang keterlaluan, sombong, main pamer dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Intinya adalah bagaimana caranya mendekati orang, berkolaborasi dengan orang tanpa menimbulkan mungkin wujud saingan kepada orang lain. Karena memang yang paling sering dijadikan hinaan ketika kita dirasakan jadi saingan mereka, atau tidak cocok dengan visi mereka, keinginan mereka, atau gaya hidup mereka. Tidak cocok, maka kita mungkin dihina, disepelekan dan lain sebagainya. Namun intinya adalah kadang-kadang orang yang sering menghina itu adalah orang-orang berarti sebenarnya di bawah kita. Sehingga tenang saja.
menghadapi ini. Jadi cara mengelola itu yang terpenting tadi. Sekali lagi pemirsa, ketika kita dihina, kita dicerca, dimaki orang lain, nah yang pertama adalah pilah dulu. Apa perlu kita dengar atau tidak itu. Jangan dibuang semua, dengarkan juga. Mungkin ada referensi, bahkan jadikan itu sebagai alat bahan untuk memperbaiki diri. Kalau perlu, kalau kita dihina, ucapkan saja Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena kalau dalam agama kita dicerca, dimaki, padahal kita tidak melakukan perbuatan itu, maka kita akan mendapatkan pahala atas hinaan tersebut. Dan dosanya adalah kembali kepada yang melakukan penghinaan itu. Ini sebenarnya luar biasa. Kemudian yang kedua, setelah memilah tadi, kemudian yaitu tadi memberikan pertanyaan kepada diri kita. Apa benar begitu? Kemudian apa yang harus lakukan agar orang lain tidak menghina saya? Bagaimana supaya orang lain senang? Walaupun itu menyenangkan orang lain adalah merubah diri kita, memperbaiki diri kita. Bagaimana supaya orang lain tidak merasa mungkin tersinggung, mungkin tidak merasa disepelekan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tentu tadi, menggunakan hinaan itu sebagai motivasi diri, memanfaatkannya untuk menjadikan sebagai bahan meningkatkan kapasitas diri kita. Barangkali demikian pemirsa. Insyaallah kita semua diberi kebijakan, kebijaksanaan, dan kesabaran, serta punya potensi diri untuk menjadikan hinaan, cercaan, dengki orang lain untuk kita jadikan sebagai bahan, sebagai introspeksi diri, bahkan kita jadikan sebagai alat jariah untuk mendapatkan pahala di hadapan Allah SWT. Tetap semangat, jadikan motivasi untuk terus maju tanpa harus menjatuhkan orang lain dan tanpa harus dijatuhkan orang lain. Ada peribahasa mengatakan, rendahkanlah dirimu sampai orang lain tidak mampu lagi merendahkan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!